Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nika Julia Nancy. Saya dari kelas 2 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai modul 5 yaitu konvolusi pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk kepada materinya modul 5 yaitu konvolusi. Sebelumnya di sini terdapat pendahuluan. Mari kita baca sama-sama. Pada sistem linear, berlaku metode pengolahan sinyal dengan istilah superposisi. Metode ini merupakan teknik dasar dari pengolahan sinyal digital. Intinya adalah menyederhanakan sinyal yang kompleks atau rumit menjadi sinyal-sinyal sederhana dan kemudian menganalisa sinyal-sinyal tersebut secara satu persatu. Hasilnya kemudian digabung dan didapatlah sinyal luaran yang diinginkan. Dengan menggunakan prinsip superposisi, kita akan mencoba menganalisa sinyal kompleks yang memiliki respons terhadap impuls dengan unit impuls yaitu N, dan untuk N itu sendiri adalah 0 yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus dan di sini ada penjelasan mengenai gambar yang dihasilkan. Oke, karena kita sudah mengerti, kita akan lanjut ke tugas pendahuluan. Agar lebih mudah, kita pindahkan ke Word saja. Nah, dan ini tugas pendahuluannya. Pertanyaannya yaitu, bila diketahui dua sinyal Hn sama dengan 2, 3, 1, dan 4, sedangkan Xn sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka hitunglah Yn sama dengan Hn dikali Xn dengan menggunakan cara manual, boleh menggunakan cara matematika atau grafik. Oke, karena saya sudah membuat jawaban, mari kita tinggal menganalisa. Dan jawabannya kurang lebih seperti ini. Nah, mari kita jelaskan. Pada pertanyaannya tadi, Hn adalah 2, 3, 1, dan 4, sedangkan Xn-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Karena modul ini merupakan modul konvolusi, maka di dalam perhitungannya ada yang dinamakan dengan proses spliffing atau pembalikan, di mana yang dibalik adalah variabel Xn. Dibalik dengan cara angka paling akhir kita simpan di paling depan dan angka paling depan kita simpan di paling akhir. Pada konvolusi ini kita menghitung bukan dari 1, tetapi dimulai dari 0. Maka dari itu, 2 ini adalah 0, 3 ini adalah 1, 1 ini adalah 2, 4 ini adalah 3. Jadi total keseluruhan dari 0, 1, 2, 3 adalah 4. Kemudian, karena Xn yang telah kita spliffing tadi menghasilkan seperti ini, maka angka 0 dimulai dari yang paling belakang, yaitu dari angka 1. Yaitu 0 adalah 1, 1 adalah 2, 2 adalah 3, dan 3 adalah 4. Jadi total keseluruhan dari 0, 1, 2, 3 yaitu 4. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa total jumlah Hn sama dengan 4 dan Xn juga sama dengan 4. Kemudian kita akan masukkan rumus M, di mana rumus M itu sendiri adalah N dikurang 1. Maka dari itu 4 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 7. Dan setelah dijabarkan menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka dari itu total keseluruhan ini adalah 8. Kita masuk ke bagian perhitungan. Yang pertama kita menghitung dari 0, karena pada dasarnya konvolusi dimulai dari angka 0. Dengan rumus H0 dikali X0, di mana H0 itu sendiri adalah 2, dikali X0 itu sendiri adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan menghitung Y1 dengan H0 dikali X1 ditambah
H1 dikali X0, di mana H0 itu 2, X1 itu 2, H1 itu 3, X0 itu 1. Maka jika dijumlahkan akan menjadi 7. Selanjutnya kita mencari Y2 dengan H0 dikali X2 ditambah H1 dikali X2 ditambah H2 dikali X0, di mana H0 itu 2, X2 itu 3, H1 itu 3, X2 itu 2, H2 itu 1, dan X0 itu 1. Maaf, ini harusnya X1. Maka jika dijumlahkan, 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 13. Lanjut, kita mencari Y3 dengan H0 dikali X3, H1 dikali X2, H2 dikali X1, dan H3 ditambah X0, di mana H0 itu 2, X3 itu 4, H1 itu 3, X2 itu 3, H2 itu 1, X1 itu 2, H3 itu 4, dan X0 itu 1. Maka dari itu, 2 dikali 4, ditambah 3 dikali 3, ditambah 1 dikali 2, ditambah 4 dikali 1. Hasilnya adalah 23. Lanjut, kita mencari Y4 dengan H0 dikali X4 ditambah H1 dikali X3 ditambah H2 dikali X2 ditambah H3 dikali X1 ditambah H4 dikali X0, di mana H0 itu 2, X4 itu 3, H1 itu untuk H0 itu 2, X4 itu 0, H1 itu 3, X3 itu 4, H2 itu 1, X2 itu 3, H3 adalah 4, X1 adalah 2, H4 adalah 0, dan X0 adalah 1. Maka menjadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 4, ditambah 1 dikali 3, ditambah 4 dikali 2, ditambah 0 dikali 1. Yang menghasilkan total yang sama seperti Y3, yaitu berjumlah 23. Selanjutnya kita mencari Y5 dengan H0 dikali X5 ditambah H1 dikali X4 ditambah H2 dikali X3 ditambah H3 dikali X2 ditambah H4 dikali X1 dan ditambah H5 dikali X0, di mana H0 itu sendiri 2, X5 itu 0, H1 itu 3, X4 itu 0, H2 itu 1, X3 adalah 4, H3 adalah 4, X2 adalah 3, H4 adalah 0, X1 adalah 2, H5 adalah 0, dan juga X0 adalah 1. Maka dari itu, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 ditambah 4 dikali 3 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 2 mendapatkan jumlah sebesar 16. Kemudian kita akan mencari Y6 terakhir, yaitu H0 dikali X6 ditambah H1 dikali X5 ditambah H2 dikali X4 ditambah H3 dikali X3 ditambah H4 dikali X2 tambah H5 dikali X1 dan H6 dikali X0, di mana H0 itu 2, X6 itu 0, H1 itu 3, X5 itu 1, H2 itu 1, X4 itu 0, H3 itu 4, X3 juga 4, H4 adalah 0, X2 adalah 3, H5 adalah 0, X1 adalah 2, dan H6 itu 0, X0 adalah 1. Maka dari itu, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 ditambah 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 4 dikali 4 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Karena perkalian ini adalah 0 dan hanya menyisakan 4 dikali 4, maka dari itu berjumlah sebesar 16, sama seperti dengan Y5. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, kita akan memasukkan ke YN sama dengan 2, 7, 13, 23,
2, 3, 16, dan juga 16 sesuai dengan jumlah masing-masing dari hasil Y yang telah didapatkan. Maka dari itu, untuk perhitungan tugas pendahuluan ini, di mana hitunglah YN sama dengan HN dikali XN menghasilkan seperti ini. Baik, kita lanjut untuk ke soal berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita pindahkan saja ke Word. Buatlah program yang dapat mencari konvolusi antara HN dengan XN atau YN sama dengan H dikali X. Cobalah program di atas untuk harga-harga HN 2, 3, 1, 4, XN 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti kita akan membuat dua program. Kita masuk ke program yang pertama dulu. Agar lebih memudahkan, kita akan memberi nama terlebih dahulu. Oke. Kita masuk. Yang pertama adalah H sama dengan sesuai perintah soal, yaitu 2, 3, 1, dan juga 4. Kita berikan keterangan ini sebagai inisialisasi sinyal H. Kita berikan dulu titik koma. Oke, selanjutnya untuk yang X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kita beri titik koma, kita beri keterangan ini sebagai inisialisasi sinyal X. Kita membuat variabel I sebagai length dengan I sama dengan 1 berbanding length. Length-nya itu kita ambil yang H. Oke. Kita beri keterangan sebagai inisialisasi rentang indeks. Oke. Selanjutnya kita membuat dua variabel untuk H dan X, yaitu A sama dengan length H, kemudian B sama dengan length X. Kita kasih keterangan terlebih dahulu. Ini sebagai inisialisasi A adalah jumlah elemen H. Kemudian yang bawah, inisialisasi B yaitu jumlah elemen X. Kita beri jarak 2. Kemudian kita masuk ke X. Sama dengan X, zeros 1, B. Oke. Kita tutup. Kita beri keterangan untuk membuat array 1 dikali B. Kemudian H sama dengan H zeros 1, A. 1, A, kita tutup, beri titik koma, dan beri keterangan membuat array 1 dikali A. Oke, lanjut. Di sini kita akan membuat for. Membuat for, yaitu for-nya variabel I. Dengan for I sama dengan 1,
berbanding A ditambah B dikurang 1. Oke. Kemudian kita membuat Y, variabel I, sama dengan 0. Kemudian kita membuat for lagi dengan variabel berbeda, yaitu J. Sama dengan 1 berbanding B. Oke. Kemudian kita buat if, di mana I dikurang J ditambah 1 lebih dari 0. Kita tutup. Kemudian kita membuat Y, I, sama dengan YI ditambah X menggunakan variabel J tadi dikali H I dikurang J ditambah 1. Oke. Kita beri titik koma. Selanjutnya kita berikan else. Kita berikan in dan juga n. Oke, setelah selesai kita berikan y, di mana y ini agar di command window terdapat nilai hasil konvolusi. Oke. Kemudian stem Y, di mana plot secara diskrit untuk mendapatkan hasil konvolusi. Oke, selesai. Sebelum kita running, kita akan cek terlebih dahulu. Oke, mungkin kita akan coba running. Nah, untuk hasilnya menjadi seperti ini, dan kita akan lihat hasil di command window. Nah, untuk hasil di command window itu ini. Hasilnya sama seperti tadi yang telah kita hitung. Ini kita pindahkan. Dan hasilnya itu ini. Wah, besar. Nah, dan untuk hasil di command window seperti ini. Nah, untuk program yang pertama kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke program yang kedua. Baik, kita akan lanjut ke program yang kedua, masih sama dengan soal yang tadi. Sebelumnya kita akan memberi nama terlebih dahulu. Kita beri kelas. Oke, yang pertama, variabel H sama dengan seperti soal tadi, 2, 3, 1, dan juga 4. Kita berikan keterangan sebagai inisialisasi sinyal H. Kemudian yang X sama dengan 1, 2, 3, dan 4.
kita beri keterangan inisialisasi sinyal X. Oke, berbeda dengan program sebelumnya, di program ini kita akan memberikan indeks. Indeks itu sama seperti tadi, hasilnya dihitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Maka totalnya itu akan menjadi 7. Kita berikan keterangan sebagai inisialisasi nilai indeks. Oke. Kita lewat, kita membuat Y, kon, H, X. Oke. Sebagai konvolusi menggunakan perintah kon. Oke. Lanjut. Y sebagai hasil di command window terdapat nilai hasil konvolusi. Oke. Dan yang terakhir, kita akan membuat stem. Di mana stem ini adalah indeks dan juga Y. Oke. Kita beri keterangan plot secara diskrit untuk mendapatkan hasil konvolusi. Oke. Sebelum kita running, kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Dan kita coba running hasilnya. Oh, sepertinya ada kesalahan. Oke, kita lihat permasalahannya. Di bagian indeks. Oke, kita cek. Ada yang salah pada bagian indeks. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Indeks. Oh, ternyata di sini. Oke. Setelah kita menemukan, kita akan coba merunning ulang. Nah, dan untuk hasil gambarnya akan sama seperti yang tadi. Untuk di command window-nya hasilnya seperti yang tadi. Oke, agar lebih mudah, kita akan simpan di Word saja. Ini hasil. Dan ini hasil grafiknya. Nah,
Kemudian kita akan pindahkan hasil di common window. Kita pindahkan ke Word. Nah, untuk hasilnya kita tarik agar. Nah, pada soal nomor 1 ini, kita sama-sama mencari hasil grafik yang sama, tetapi dengan program yang berbeda, di mana pada program ini kita tidak menggunakan indeks, sehingga kita harus menjabarkannya secara satu persatu. Sedangkan di program yang kedua, kita memakai indeks untuk lebih mempersingkat. Meskipun kita memakai indeks, hasilnya akan tetap sama antara program 1 dan program 2. Dan untuk di common window-nya sendiri pun, hasilnya juga akan tetap sama. Untuk nomor 1 cukup sekian, kita lanjut ke nomor 2. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 2, yaitu bagaimana hasil analisa dari kedua program ini. Oke, kita mulai dari program yang pertama, ini. Kita berikan analisa. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai inisialisasi, di mana inisialisasi ini ada H dan X untuk menyimpan nilai sinyal H dan juga X. Kemudian variabel I untuk menyimpan variabel I berarti untuk menyimpan rentang indeks dari 1 sampai panjang sinyal H. Kemudian A, tadi kita menggunakan A di sini untuk menyimpan panjang dari sinyal H. Kemudian B menyimpan, yang B juga sama untuk menyimpan panjang sinyal X. Kemudian ada X besar untuk membuat array baru dengan menggabungkan sinyal X dan B elemen 0 di akhir. Dan untuk H juga sama, membuat array baru dengan menggabungkan sinyal H dan A elemen 0 di akhir. Oke, untuk bagian inisialisasi kita beri segitu. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan konvolusi. Oke. Yang pertama, perulangan for pertama. Untuk melakukan perulangan sebanyak A ditambah B dikurang 1.
kemudian perulangan for yang kedua untuk melakukan perulangan sebanyak B. Oke, lanjut. Kemudian di dalam perulangan for kedua ada, kita tulis, jika I dikurang J, jika I dikurang J ditambah 1 lebih besar dari 0, maka nilai Y dihitung dengan menambahkan nilai perkalian X dan H. Ke dalam nilai sebelumnya. Oke, kemudian untuk hasil outputnya, nah, untuk hasil outputnya, yang pertama, Y menyimpan hasil konvolusi dari sinyal H dan juga sinyal X. Kemudian yang terakhir, stem Y, itu untuk menampilkan hasil konvolusi dalam bentuk grafik. Baik, ini merupakan hasil analisa dari program yang pertama, yaitu program yang ini, di mana hasil analisa ini akan mendapatkan output seperti ini dan juga seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan analisa untuk program yang kedua. Baik, kita akan memberikan hasil analisa untuk program yang kedua, yaitu yang ini. Dimulai dari yang pertama, inisialisasi. Oke. Yang pertama, di sini pada program ini mendefinisikan dua variabel H dan X yang menyimpan nilai sinyal H dan X. Kemudian nilai sinyal H dan X dapat berupa angka, vektor, atau matriks. Selanjutnya, pada inisialisasi juga mendefinisikan variabel indeks yang menyimpan nilai indeks dari 0 sampai dengan 6.
Kemudian nilai indeks ini digunakan untuk menampilkan hasil konvolusi pada grafik. Oke. Proses inisialisasi sudah selesai. Kita akan masuk ke perhitungan konvolusinya. Oke, di sini melakukan konvolusi antara sinyal H dan sinyal X dengan menggunakan fungsi kon dan menyimpan hasilnya dalam variabel Y. Kemudian fungsi kon menghitung konvolusi dua sinyal dengan cara mengalihkan elemen dari sinyal kedua yang dibalik dan digeser. Oke, yang terakhir hasil konvolusi disimpan dalam variabel Y yang memiliki panjang sama dengan length atau H ditambah length X min 1. Untuk hasil perhitungan konvolusi seperti itu. Lanjut ke yang terakhir yaitu outputnya. Yang pertama di sini menampilkan nilai hasil konvolusi dalam variabel Y pada command window. Kemudian menampilkan hasil konvolusi dalam bentuk grafik. Kemudian tadi terdapat fungsi stem juga untuk membuat plot dengan nilai Y pada setiap indeks. Dan yang terakhir, sumbu X menunjukkan nilai indeks dan sumbu Y menunjukkan nilai konvolusi pada setiap indeks. Oke. Mungkin untuk outputnya pada program 2 segini. Baik teman-teman, kita sudah selesai memberikan hasil analisa dari kedua program ini.
di mana ini adalah analisa program 1 dan ini adalah analisa program kedua. Lanjut yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Baik teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan semua praktikum di modul 5, kita akan memberikan kesimpulan. Dari hasil praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan melakukan konvolusi antara dua sinyal H dan X, namun dengan pendekatan yang berbeda. Seperti pada program pertama, yaitu mengimplementasikan konvolusi secara langsung menggunakan perulangan for, sehingga lebih mudah dipahami, namun memiliki kompleksitas yang kurang efisien untuk sinyal yang besar. Sedangkan untuk program yang kedua, memanfaatkan bawaan konfi yang lebih efisien dan juga lebih cepat, namun kurang transparan dalam hal mengimplementasikan, sehingga program pertama cocok untuk sinyal pendek atau sebagai alat bantu pembelajaran dan program kedua lebih sesuai untuk sinyal besar yang membutuhkan efisiensi waktu. Mungkin cukup sekian pembahasan materi modul 5 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.